doa dan doa, wa tadarru'a dan bentuk rendah hati ilallah ta'ala kepada Allah Ta'ala, matlubun yang dituntut. Kilahuma keduanya nafi'un itu bermanfaat, indahu di sisinya Allah Subhanahu wa taala, lil hayyi wal mayyit bagi yang hidup dan juga yang mati. Jadi bahwa secara ini kan cara ringkas ya. Kalau orang berkata apakah doa kepada orang yang meninggal dunia itu bermanfaat atau tidak, maka dikatakan dia bermanfaat dan sampai. Nah, karena secara dalil kan bahwa iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladun sholeh, atau anak yang soleh yang mendoakan, dia doa lahu padanya itu doakan. Artinya dari sini bahwa doa itu sampai. Jadi kayak kamu mendoakan orang yang sudah meninggal, nah itu sampai. Tapi kalau kita berkata dari sudut yang lain, misalnya bahwa semua ulama tidak ada yang menolak, tidak ada yang menafikan bahwa doa itu tidak bermanfaat. Artinya mendoakan. Nah, sebabnya karena para ulama yang misalnya kita misalnya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, apakah misalnya doa membaca Al-Quran, doa kan sifatnya banyak. Ada yang doa langsung minta ampun, ada yang bersifat membaca Al-Quran. Jadi kita baca Quran, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk si mayit. Apakah itu bermanfaat juga? Nah di sini ulama berbeda pendapat. Apakah bacaan Al-Quran itu sampai atau tidak pahalanya buat orang yang meninggal? Nah begini, kalau menurut mazhab Syafi'i yang lama, Syafi'i yang qadim, bahwa itu tidak sampai. Sedangkan mazhab Syafi'i yang jadi, kalau Syafi'i yang jadi, kalau itu tidak sampai kepada yang meninggal dunia yang kita kirimkan. Sedangkan menurut mazhab yang lain, seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang pemahaman dipakai oleh orang Salafi dan lain-lain, justru dia bilang sampai bacaan Al-Quran itu. Seharusnya yang banyak mengirimkan doa tahlilan itu yang harusnya mereka, bukan kita harusnya. Tuh. Nah ini ada kepentingan unsur-unsur pembawa pemurnian agama, tapi ternyata tidak sesuai dengan pendapat ini yang lama. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi Imam Nawawi memberikan komentar di bawah. Jika kita ingin berdoa, membaca Al-Quran atau kita mendoakan, maka dengan kalimat yaitu menghadiahkan, seperti Allahumma taqabbal, Allahumma ausil, atau Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na gitu. Jadi kalau redaksi Indonesianya terjemahnya, ya Allah terimalah, sampaikanlah pahala ini untuk apa yang kita baca, untuk siapa. Baru kita baca Al-Fatihah. Kan kita selalu bicara, selalu kita kalau melafalkan doa kan, misalnya baiklah sebelum kita mulai kita baca dulu, baca Al-Fatihah, dan semoga kita kirimkan juga bacaan ini untuk almarhum ini, gitu kan, Al-Fatihah. Nah itu sudah baca. Nah itu sampai tidak sampai. Kalau nggak nyampe, coba aja mati duluan. Buktinya doanya nggak balik lagi. Begitu. Nah jadi kalau dibilang sampai atau tidak, itu sampai. Gitu.
Itu masa doa, jadi nggak usah dilakukan lagi. Kalau kita semakin banyak berdoa, ada orang tua meninggal, saudara kita atau berkumpul. Kalau rame-rame kan namanya doa jama'i, doa yang rame-rame itu nggak jadi masalah. Mungkin bagi mereka berpandangan bahwa doa sendiri nggak apa-apa, tapi nggak boleh doa rame-rame. Loh, apa urusannya? Kita kan minta doa dari yang lain. Kalau ada yang dikabul ya Pak. Ya, bisa jadi ada yang dikabul dari itu. Tidak ada yang jadi mempermasalahkan. Saya tidak mau panjang lebar sini, maka dalil-dalilnya itu sebetulnya banyak. Tapi kalau kita bisa baca di kitab-kitab As-Suyuti, misalnya Al-Hawi, Al-Fatawi jilid yang kedua, itu jelas banget. Jadi, bahkan generasi-generasi terdahulu dikatakan Imam Suyuti bahwa generasi emas awal di Madinah, di Mekah itu rajin dia tahlil. Kata Imam Suyuti, iya. Dan bahwa orang yang di dalam kubur ketika jenazah itu diletakkan sampai hari ke-7 di dalam kuburnya dia sedang diuji. Itu dari mana kita hadisnya kata Nabi, hadisnya mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghurihil mutaqawwis. Orang mayit, orang yang meninggal dunia itu di dalam kuburnya dia itu seperti orang yang sedang tenggelam, kayak kelelep. Tolong kelelep. Dan tadiru dakwata. Ini hadis ini. Jangan-jangan dia nggak baca hadis ini. Ditunggu doa. Dia menunggu doanya tuh. Dari siapa? Dari saudaranya, dari orang tuanya, dari yang lainnya, atau dari kerabat-kerabatnya. Apabila doa itu sampai, doa itu kepadanya, khairu minad dunya wa fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Orang yang meninggal itu dia nggak butuh rumah bagus, istri yang cantik, mobil yang bagus. Enggak. Orang meninggal yang butuh. Kira-kira begini. Orang kalau lagi tenggelam, tolong. Kau mau apa? Mau kapal pesiar? Enggak. Mau mobil? Enggak. Mati gua. Mau rumah gede? Mau cewek yang cakep? Enggak. Tolong ambilin saya sesuatu yang bisa menyelamatkan. Rupanya apa? Ban bekas. Nah, yang kita anggap sepele di dunia ini, ban bekas ini, justru itu adalah yang kita anggap surah Yasin, baca Al-Fatihah. Makanya kata Imam At-Taus, mengambil dari kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam At-Taus ini seorang tabi'in dari Yaman. Kata dia bahwa innal mauta yuktanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibuna an yat'ama fi tilkal ayyam. Sesungguhnya orang yang mati dipitnah dia di dalam kuburnya selama 7 hari. Ini makanya ada dalil kenapa mesti 7 hari. Ini penting saya sampaikan. Itu masalah. Selama 7 hari dia diuji, diuji. Siapa difitnah di dalam kubur oleh malaikat. Bayangin kita sendiri dalam kubur, gelap, dienak sama tanah, ditimpa lagi sama tanah, ketemu 2 malaikat Munkar Nakir. Jadinya dia takut itu. Namanya? Takut. Iya. Kamu kira-kira kalau belum di tempat yang kita belum pernah, alamnya berbeda, ketemu 2 malaikat yang sangar, yang ganas, yang menyeramkan. Kalau buat orang yang tidak ahli ibadah, makanya dikatakan diuji. Kalau orang soleh, baik, ramah, dan seperti pengantin baru. Tahu-tahu nunggu akhirat kan nanti ribuan tahun. Ini cepat saja. Kayak tahu-tahu kalau kita pengantin kan lagi enak-enak, udah subuh. Cepat aja udah kiamat. Nah, kalau orang yang tidak
bertakwa ini. Lama. Umur lama. Akan diuji. Berapa hari? Selama 7 hari. Jadi ujiannya itu ada di dalam hadis sudah Ustaz. Misalnya tentang Ya apa? itu, diujinya berapa? Ya. Ya hadis banyak. Diuji dengan apa? Dengan malaikat munkar nakir bertanya di dalam kubur. Malaikat yang menanyakan belum tentu kita bocorannya tahu di dunia, kita tahu di bocorannya, tapi belum tentu bisa menjawab. Ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak apa, tenang aja. Orang bocoran soalnya sudah tahu, mantra buka, tinggal saya udah bikin aja, saya apalin dari sekarang. Segampang itu. Mantra buka, mana buka, mantra buka, jawab Allahu Rabbi, mana buka, ya kan? Tapi itu ini maaf ya Ustaz, di alam kubur itu nanti apa kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa kita? Baik, kalau dibilang di kubur itu bahasa apa? Bilang. Karena kalau menurut Syekh Nawawi dalam kitabnya dan ulama yang lain, di ayyi lughatin masya'a. Malaikat itu bertanya bahasa apa yang dikehendaki oleh si mayit. Artinya munkar nakir ini punya tahu berapa bahasa di dunia. Kalau seorang meninggal dunia orang Jawa, ya nanti malaikatnya nanya Jawa. Ya. Kalau nanya ya, mayatnya Sunda, ya harus Sunda. Punten, assalamualaikum. Abdi bari naros. Naros apa malaikat? Nah itu begitu. Kalau yang orang Betawi ya, permisi saya mau tanya. Wahai orang hamba-hamba Allah, ya, wahai hambaku yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa Tuhan? Kalau orang Rusia, ya bahasa Rusia. Jadi nggak usah khawatir, nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Saya di mana nanti? Malaikat nggak nanya bahasa Arab, kecuali nanti di surga bahasa semua bahasa Arab. Tapi saya nggak belajar, nanti bisa sendiri. Maka bahasa Arab dikatakan bahasa surga. Jadi di dalam kubur itu yang apa? Pakai bahasa apa? Bingung kalau saya pikir. Gitu. Ada pertanyaan yang lebih gila. Kalau dikubur ditanya seram juga ya. Saya nggak mau ah. Kalau gitu saya matinya jangan dikubur aja, dibakar atau dimakan buaya. Jadi protes. Iya. Sama aja kan ya? Atau diledakkan, seledak-ledaknya kan kemping tuh. Betul. Atau dimakan ular. Lah, mereka nggak tanya dong. Nah, maka sebagaimana pelajaran kita yang sebelumnya, ya kan, bahwa tetap mereka tetap akan bertanya karena di dalam kubur. Seperti itu. Jadi di dalam kuburnya itu diuji selama 7 hari. Fakanu yastahibuna, maka oleh karena itu kata ulama disunahkan ayat ama memberikan makan kepada disunahkan bersedekah fitilkal ayam pada hari-hari tersebut untuk membantu gitu. Jadi kenapa? Makanya itu menjadi dalil adanya besek. Sembako apa jadi apa namanya? Sama 3 hari pertama sekali beras, 2 sembako, 3 nasi uduk apa dihadiahkan, tapi ini ada hadiahnya buat orang yang meninggal dunia gitu. Nah dengan ini maka menjadi landasan kita, semakin kita banyak berdoa mengirimkan pahala kepada yang meninggal dunia, maka ini manfaat. Tapi sekali lagi bahwa tergantung amalan sewaktu masih di dunia. Kalau ia rajin mendoakan, kalau ia rajin berkumpul dengan orang-orang soleh, ada takziah kematian datang, tahlilan datang, insya Allah meninggalnya pun banyak didoakan. Jadi kalau kita
kita mau didoain orang lagi meninggal, kita juga harus banyak berdoa. An-nasu yamutu ala ma'asya alaih. Manusia itu mati di mana gaya hidupnya. Kalau hidupnya sering sholat, menjaga ibadah, insya Allah. Kalau kita kemana-mana sering mendoakan, insya Allah bahwa dia nanti menjadi orang-orang yang meninggal itu didoakan. Gitu loh. Jadi kita sering banyak-banyak berdoa kepada yang meninggal dunia. Apa susahnya sih kita doakan? Kalaupun nggak nyampe juga umpama kata nih, kalaupun tidak sampai, dan kan jadi doa juga. Baik. Kalau baca Quran nggak nyampe, kita jadi pahala bang ngaji. Bandingnya. Jangan dibilang itu tidak ada ajarannya, itu tidak ada dasarnya. Emangnya selama tidak yang ditinggalkan oleh Nabi itu dilarang? Tentu tidak kan? Dibilang segala sesuatu yang Nabi nggak lakukan, Nabi nggak kerjakan itu dilarang. Tidak, nggak ada yang bilang begitu lama. Tidak. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi bukan berarti dalil atas keharamannya, nggak juga. Kalau bilang kita ikuti sunnahnya, Bisa kemana ya? ya, loh, kamu aja hidup tidak sesuai sunnah Nabi, ya kan? Pakai sepatu, makan pakai sendok, kemana-mana pegang handphone. Orang mau pegang tasbih, tasbih juga nggak ada, pegang Al-Quran, pegang handphone, ya kan? Naik motor, kelakuannya, sholat pakai sejadah, cebok pakai air, loh Nabi pakai batu, ya kan? Bajunya batik, celana. Nah kita, dulu Nabi pakai gamis, wow, mau ikutin sunnah yang mana? Tidur, Nabi tidur tidak dibantak di apa? Ditikar, dari bekas samakan daripada kurma. Mau ngomong enggak, spring bed, ya kan? Wah banyak lah. Lalu perbuatan-perbuatan lain. Jadi baik itu bersifat duniawi maupun akhirat, ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan di dalam menjalankan syariat ibadah. Tapi yang pasti bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi bukanlah itu suatu dalil atas keharaman. Gitu. Yang kedua, nah sekarang bagaimana tentang bersedekah? Tadi kan doa. Gimana sedekah? Jelas sepakat 4 mazhab, seluruh ulama dari timur sampai barat mengatakan bahwa sedekah itu sampai. Bayangin. Jadi ulama seluruhnya dari timur sampai barat, dari A sampai Z, ulama besar, mutaqaddim mutakhirin berkata bahwa sedekah sampai. Karena dalilnya jelas, sedekatin jariyah. Sedekatin jadi sedekah jariyah. Kita bisa mensedekahkan kepada yang meninggal itu kan bentuk kita tauhid di akidah kan. Benda yang tidak nyata kan, apa satu kan akidah makanya. Maka kita katakan apakah sampai atau tidak sedekah? Sampai. Bentuknya bagaimana? Yaitu bentukan kita dari yang kecil sampai yang besar. Kalau yang kecil itu menjadikan di sisi Allah berat timbangannya, kan Allah yang maha tahu. Aduh, saya sebetulnya ingin menyumbangkan 2 miliar buat orang tua saya dalam kubur. Kali aja di dalam kuburnya malaikat terbaik, oh nyogok dong. Ya enggak gitu juga. Ini kita kembali ini bahwa sedekah itu sampai untuk membantu dalam kubur. Urusan teknis dan sebagainya itu urusan Allah. Bisa jadi nilai yang sedikit lebih baik daripada nilai yang banyak, tapi itu adalah tidak berbobot. Artinya begini, sedekah itu mengikut pada kualitas, bukan pada kuantitas. Bukan berapa banyaknya, tapi berdasarkan kualitas. Sedikit tapi sering lebih baik daripada banyak tapi tidak sama sekali.
jarang-jarang, betul nggak? Sedekah sedikit tapi Oke. rutin, dan lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali misalnya. Tuh, saya bilang. Yang kedua, mungkin secara nilai sama, Ya. oke, secara nilai sama, atau bahkan lebih. Maka saya katakan tidak mesti kuantitas, banyak ya. Contoh, ada orang gaji 50 juta, nyumbang buat orang tuanya sedekah kematian, berapa? 1 juta. 50 juta nyumbangnya 1 juta. Nah ini ada orang satunya lagi gajinya 2 juta atau 5 juta, tapi buat orang tuanya 500 ribu. Jawab, kira-kira bobot yang mana lebih bagus? Kemudian nomor 1000 sih. Kenapa? Karena dengan keadaan penghasilan yang dikit, dia bisa mengeluarkan lebih banyak untuk dia. Nah itu yang saya katakan. Ya kalau Kalau yang juta kan kalau tukang somai sehari bisa menghasilkan uang 150 ribu, ya kan, kali sebulan taruh dari 4 juta sebulan. Sedangkan ada orang yang duduk manis di AC segala macam, gajinya 20 juta, ya kan? Yang dia nyumbangkan 50 ribu, tukang somai 50 ribu, yang sebulan 4 juta, kira-kira sama nilainya, sama kan, 50 ribu kan. dengan fisik iya sama. Nah itu yang saya bilang. Tapi berbeda nggak? Secara Secara kualitas, secara kualitas beda. mutu di sisi Allah beda. Itu yang saya katakan. Mungkin sebutir kurma lebih baik daripada setenteng beras yang penuh, kalau dia dari sudut yang pandang yang lain. Apalagi yang kita bersedekah karena ikhlas, karena kita mengorbankan. Jadi kan untuk orang tua kita, untuk siapa? Jadi kita bisa saja bersedekahkan misalnya. Maka saya katakan jangan kecil hati kalau bersedekah, ya semampu kita aja, dan tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu dikecil-kecilkan. Kalau mau dibesarkan sesuai dengan kemampuan kita itu lebih bagus. Itu agama tidak memberatkan, pembebanan. Maka ketika Anda sedekah misalnya masukin ke kotak amal, cobalah kita niatkan untuk orang tua kita yang meninggal, untuk nenek kita, ya kan, uang izin 20 ribu misalnya, saya niatkan, saya niat pahala sedekah ini untuk siapa, gitu mas. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi taraweh lagi apa kan, ada amal masuk dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya untuk kayak gitu. Jadi kesimpulannya, doa dan sedekah itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kitanya dapat pahala dari bacaan doa, dan yang di alam kuburnya juga dapat sampai dari doa kita. Hal naimul jannati ruhaniyun au jismaniyun. Apakah nikmat surga itu rohani atau jasmani? Nah, bagus juga ini, betul gak? Wa kadzalika azabun nar, dan begitu juga azab neraka. Kaifa huwa, bagaimana itu? Wa hal huma daimani, apakah keduanya itu daimani secara terus menerus, am yanqati'an, atau ya terputus-putus. Jadi azabnya terus aja, nggak berhenti-berhenti, atau nikmatnya nggak berhenti-berhenti, atau berhenti dulu. Nah, gimana? Jadi nanti di akhirat. Dan apakah nanti nikmatnya itu nikmat rohani atau nikmat jasmani, kan gitu ya? Dijawab, innal jannata, sesungguhnya surga itu tastamilu ala na'imain, itu mencakupi dua nikmat.
Ruhani wa jismani, yaitu rohani dan jismani. Jadi nikmatnya dua, kayak kita sekarang, jasmani dan rohani tetap. Faruhaniyu ditalazzazul ruh, maka nikmat rohaninya itu adalah merasakan kelezatan itu sirupnya, merasa enak, kan enak, semua enak, apa yang kita rasakan. Katasbih wal ibadat, seperti tasbih, beribadat, wa ru'yatullah, melihat Allah, begitu nanti di akhirat sana. Wa ilamihi biridahu anhum, dan nanti dengan ridhonya Allah daripada mereka. Wal jismaniyu, dan juga nikmat jasmani di sana nanti kita di surga apa, ditalazzazu bi jismi, yaitu mendapat kenikmatan tubuh, kal akli, seperti makan, wasyurbi, di sana makan tidak ada kenyang-kenyangnya terus, wasyurbi, dan juga minuman tidak ada habis-habisnya, wanita dan juga nikah. Wan naru tastamilu, dan neraka juga meliputi alal azabi, atas azabil jismani, azab jismani, wal azabi, dan juga azab arwahani. Jadi dua sama. Jadi jasmani dan rohani dirasakan juga orang penduduk neraka nanti. Wa naimu wal azabu, adapun nikmat dan azab itu fima, keduanya daimun, itu selalu begitu. Layan qati abadan, dia tidak terputus selamanya. Wa ahluhu ma khaliduna fiha, dan penghuninya di dalam keduanya, baik di surga dan di neraka, itu kekal. Iya. Nauzubillah ya, kita neraka. Kekal kita di sana. Kekalnya gimana? Itu urusan Allah. Dan keduanya itu baik itu nikmat di dunia, jasmani dan rohani itu mewujudatan, yaitu ada sampai sekarang. Jadi surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan dan sudah disediakan. Uiddat lil muttaqin. Sedangkan neraka uiddat lil kafirin. Jadi sudah ada, sudah sudah disediakan sampai sekarang. Jadi surga dan neraka itu hal yang baru yang diciptakan oleh Allah. Maka selayaknya kita tidak pantas meminta surga dan neraka. Kenapa? Karena itu kan makhluk Allah. Kenapa kita minta pada makhluk? Kita minta pada Allah dong. Ya Allah, saya mohon surgamu, saya mohon kenikmatanmu nanti. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi minta kita sama siapa? Ya sama yang punya dong. Ya, itu sama yang punya. Yang punya surga neraka siapa? Allah. Ya kan minta sama Allah. Nah, catatan dari sini bahwa kalau ada pertanyaan seputar akidah, apakah nanti di akhirat itu rohani saja atau jasmani? Sama nih, masa siksa sama. Dan itu jasmani. Di surga juga sama. Tapi di surga umurnya nanti semua disamakan. Parubaya. Ada yang berkata 35, ada yang berkata 40. Banyak riwayat yang berkata. Jadi antara tentang tua dan muda. Jadi tengah-tengah itu usia-usia nanti ketika di surga dan neraka. Apakah bisa nanti orang ke neraka lalu ke surga? Bisa dengan izin Allah bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mereka itu yang al-isyan,
mereka berbuat maksiat pada Allah, mereka berbuat dosa. Namun karena hukumannya akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nanti dengan izin Allah ya. Atau sebaliknya, bisa jadi mereka itu dimasukkan ke dalam surga diberi hisab. Karena sekali lagi bahwa surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang berkehendak. Bisa jadi orang yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka disiksa, dan orang yang bermaksiat Allah masukkan ke dalam surga. Bisa bagi Allah. Karena itu adalah irodah, kehendak Allah dan takdir sekali lagi. Tapi kita tidak usah mengait-ngaitkan ke sana, nanti jadi pusing. Nanti kita jadi orang Jabariyah atau orang Qadariyah yang bahwa tidak percaya pada takdir, yang satu lagi bahwa terlalu percaya pada takdir. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah antara perbuatan hamba dan perbuatan Allah. Itu antara ikhtiar dengan atas itu usaha kita dan juga jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dan kita mengikuti. Kalau ingin ke sana ya ada jalan-jalannya dari sekarang, beribadah, melakukan perintah, juga larangan. Kalau kita nggak mau ke neraka ya kita jauhi perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, yang Allah tidak sukai. Tentunya adalah meninggalkan larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak gitu. Kesimpulan kita dua materi panjang lebar jelas ini gamblang ini.